guys, welcome back to my YouTube channel Sadar aja. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau menjelaskan tentang seputar kecurangan laporan keuangan. Nah, di sini yang pertama adalah kecurangan kasus Enron Corporation. Nah, kalau mau kalian tahu lebih detail, sejarahnya itu adalah Enron itu merupakan merger dari dua perusahaan gas alam berasal dari natural gas dan Internord. Merger ini dilakukan oleh pembisnis Kenneth Lay, yaitu pada tahun 1985. Di tahun 1990, Lay ini menginisiasi penentuan harga pasar untuk listrik serta mendorong Kongres Amerika Serikat melakukan deregulasi terkait penjualan gas alam. Nah, dia mengalami kesuksesan di tahun 1992 dan memiliki kontrak senilai 122 juta dolar Amerika Serikat. Dalam perkembangan usahanya, Enron melakukan strategi diversifikasi dengan merambah bisnis pembangkit tenaga listrik, pabrik pulp dan kertas, serta pengolahan air bersih dan layanan board di seluruh dunia. Termasuk juga mendirikan pembangkit tenaga listrik di negara lain seperti Filipina, Indonesia, maupun India. Apa sih modus operasinya? Modus operasinya yaitu pertama, dia menggelembungkan nilai pendapatan Marier Energy. Nah, jadi dia itu mendapat keuntungan sebesar 181 juta. Wow, banyak sekali. Lalu di sini kedua adalah meminjam dalam jumlah besar untuk dana operasional yang tidak dicatat sebagai utang. Berarti uangnya kemana? Nah, di sini sebagai pinjamannya itu dengan total 8 miliar. Sengaja diklarifikasi sebagai perdagangan energi berjangka. Jadi dana pinjaman lainnya itu sebagai kegiatan perdagangan. Nah, yang tadi sebelumnya itu dia tidak dicatat sebagai utang. Lalu setelah tadi dua itu, Enron juga menyalahgunakan Special Purpose SPE, di antaranya untuk menyembunyikan kerugian besar di anak perusahaan yang dimiliki Enron dengan menciptakan agreement termasuk untuk menutup kerugian anak perusahaannya. Nah, pertama kali kapan sih kasus ini terungkap? Sebenarnya ada beberapa fakta di dalam skandal Enron. Di dalam kronologis skandal Enron terungkap beberapa fakta berikut ini, yaitu pada tahun 2001 terkuak bahwa Enron melakukan kecurangan dan memiliki banyak utang yang disembunyikan. Yang kedua adalah Enron melakukan manipulasi untuk mempercantik laporan keuangan perusahaannya. Yang ketiga, terkuaknya kasus ini pun berakibat pada perginya investor hingga saham Enron itu turun drastis sebesar 0,26 US dollar. Nah, di tahun 2002 juga investigasi terkait kasus ini pun dilakukan. Kasus ini menurut KAP Arthur sebagai akuntan yang memberikan jasa audit dan konsultan kepada Enron. Ternyata keduanya melakukan penipuan akuntansi pada laporan keuangan. Nah, dampaknya apa ya dari penyalahgunaan ini? Dampaknya itu adalah pada bulan 2001. Nah, apa sih kedampak dari kecurangan itu? Mengutip dari Wikipedia nih, skandal Enron ini muncul pada bulan 2001 tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan skandal itu menyeret lembaga audit dan akuntansi sehingga harus dibubarkan. Meskipun Arthur Andreas ini adalah satu-satu dari 5 lembaga audit dan akuntansi terbesar saat itu. Wow, benar-benar ya kerugiannya itu merugikan perusahaan. Terus juga di sini bisnisnya gagal dan tidak bisa menjaga reputasinya, maka dampaknya hilangnya kepercayaan stakeholder terhadap institusi bisnisnya. Jadi tutup, bangkrut. Nah, selanjutnya adalah kasus Madoff Securities. Nah, kalau kalian belum tahu nih Madoff Securities itu apa, yaitu dia itu antara 5 staf perusahaan yang
saling menutupi skandal selama 30 tahun. 30 tahun itu menyembunyikan rahasia. Dan kasus ini adalah kasus terlama di dalam sejarah Amerika Serikat. 5 anggotanya yaitu staf eksekutif, yakni Daniel Bonfert, Annette Bargiano, Jonathan Krupp, Jeremy O'Hara, dan George Perez. Namun, juri itu telah mewawancarai 40 saksi dan meneliti ribuan dokumen. Ternyata udah banyak banget nih yang pengen tahu apa sih sebenarnya kasus itu. Dan sebuah investasinya, kepercayaan dan reputasi adalah hal yang mutlak. Bernard Madoff alias Madoff ini pada awalnya memiliki kedua hal itu, dapat kepercayaan dan reputasi yang bagus. Kepercayaan ini diraih berkat perusahaan investasi yang dirintisnya. Nah, di situ modusnya apa sih dari operasi ini? Madoff berjanji akan mengembalikan hasil yang diberikan oleh stakeholder itu dengan berlipat ganda. Dan dia berjanji untuk bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang akan dia buat. Nah, akhirnya dari situ muncullah banyak yang percaya akan jadi janjinya Madoff ini dan berperan besar juga dalam merintis naskahnya. Selanjutnya, kapan sih asal mula kasus ini terungkap? Kasus ini terungkap pada tahun 1960, di mana perusahaan itu banyak banget yang udah menaruh dan ternyata tidak menguntungkan. Hingga tahun 2008 ini, perusahaan ini masih mempunyai reputasi yang baik karena memberikan keuntungan tinggi nih bagi para investornya. Akan tetapi, 2008 perusahaan itu terbongkar saat puncak krisis ekonomi Amerika Serikat dan dia tidak bisa memberikan keuntungan. Nah, total dana investasi yang lenyap lebih dari 50 miliar dolar Amerika Serikat. Terus setelah itu 5 bulan proses pengadilan berlangsung dan para eksekutif itu turut melakukan penipuan. Hal ini didukung oleh seorang jaksa penuntut. Dia masih jaksa penuntut untuk melakukan tindakan bersalah. Habis itu apa sih dampaknya? Dampaknya ini lambat laun bisnisnya itu runtuh dan kejayaannya itu musnah karena para investor tidak pada percaya lagi ke mereka dan pengelolaan uang pun sisanya diambil oleh investasinya. Nah, setelah itu investor baru semakin ditemukan sehingga perusahaan kehabisan uang. Susah ya dia menemukan investasi lagi. Untuk percaya lagi itu tidak bisa. Nah, selanjutnya adalah kasus Sun Prima Nusantara Pembiayaan SNP Finance. Sejarahnya itu merupakan bagian usaha Columbia, jaringan retail yang menawarkan pembelian barang rumah tangga secara kredit atau nyicil. Nah, SNP Finance ini juga menyokong pembelian barang yang dilakukan oleh Columbia dengan sumber pendanaan dari perbankan atau surat utang. Jadi perhutangan ya ini sistemnya. Terus abis itu total pembiayaannya disalurkan pun tidak lebih dari 5 triliun per tahun. Jadi dia dapat pendapatan selama 5 triliun per tahun. Nah, habis itu ternyata Deputi Komisioner Manajemen Strategik OJK ini mengungkapkan seiring dengan turunnya bisnis retail Columbia, kredit perbankan ditarik SNP pun bermasalah. Nah, habis itu apa sih modus operasinya? Mereka sebenarnya udah jadi nasabah selama 20 tahun dan reputasinya baik-baik saja. Tapi tiba-tiba berubah hanya dalam beberapa bulan terakhir. Kreditnya itu sebesar 1,2 triliun. Nah, jumlah itu termasuk pokok dan bunga yang diakumulasi sejak beberapa tahun terakhir. Sekarang udah jadi kredit macet. Bahaya juga ya untuk bagi yang percaya akan kredit itu. Kapan sih kasus ini terungkap? Nah, mengutip dari siaran Presindo ini, terungkap pada 2017 lalu. Finance ini bermasalah 2 bulan setelahnya.
Mei 2018 juga mengeluarkan sanksi pembekuan kegiatan usaha terhadap SNP Finance melalui surat Deputi Komisioner Pengawas IKMD 2 nomor S247 MD2 2018. Apa aja dampak dari kecurangan ini? Dampaknya yaitu Finance ini dilarang melakukan kegiatan usaha pembiayaan. Jika dia masih melakukan, maka OJK dapat memberikan sanksi pencabutan izin usaha. Jadi harus terpaksa izinnya itu. Dan juga wajib melakukan tindakan korektif dalam jangka waktu 6 bulan sejak PKU. SNP Finance ini tidak memenuhi tindakan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha ya. Setelah itu adalah Jiwasraya. Jiwasraya itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Nah ini dia itu memiliki pelaporan keuangan ya, dan dia itu ternyata teridentifikasi fraud sejak tahun 2008. Nah, modusnya apa ya? Modusnya ini diduga perusahaan manajer investasi MI, pengurus atau direksi terdakwa Beni dan Heru serta perusahaan-perusahaan yang diduga dimiliki oleh dikendalikan oleh HH atau BT ini yang tadi. Perusahaan tersebut kemudian orang-orang yang diduga sebagai pelaku yang memanfaatkan transaksi. Penanganan kasusnya pun sampai saat ini masih diproses oleh kebijaksanaan, baik sudah masuk dalam tahapan persidangan maupun proses pemberkasan, maka sangat terbuka kemungkinan analisa transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK. Kapan sih kasus ini terungkap? Kasus ini terungkap pada tahun 2008. Di situ mana mengeluarkan dengan prinsip mengikuti aliran uang, follow the money secara de facto kemana aja. Dia itu melibatkan 53 bank dan 49 lembaga keuangan non-bank. Terus di situ kerugiannya apa aja sih? Kerugiannya itu mencapai 16,8 triliun. Dilakukan melibatkan pelaku lainnya selain 6 terdakwa yang sudah ditetapkan Kejaksaan Agung. Dan tugas PPAT ini mengecek yang seperti ini, yang kakap-kakap. Jadi itu benar-benar udah termasuk kerugian kelas kakap. Nah, setelah itu dimasukkanlah sebagai tindak pidana. Saya terima kasih udah menyaksikan dan mendengarkan penjelasan dari aku. Kurang lebihnya kalau ada salah, mohon maaf teman-teman. Dan kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa like, comment, and subscribe video aku. See you on the next one. Bye bye.